Halo, assalamualaikum. Jumat malam Sabtu. Cek kehadiran dulu, teman-teman. Hai Bumi, Do Eva. Tadi menggambar pakai HP. Gambar apa? Itu apanya, Dek? Mau gambar apa? Gambar apa? Mobil. Satu. Mbak Tutus yang ada di Banyuwangi, Mbak Evi Oktaviana yang ada di Lampung kalau nggak salah ya, Mbak Nita, Mbak Non Anha. Oke, silakan dicolek-colek dulu para mitranya di sini. Kita belajar bareng ya malam ini. Mbak Maria Ulfa, Mbak Ayu Nawang. Silakan dicolek-colek dulu ya mitranya ya. Oh, Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lah anu ya, tempatnya. Oh, Laskar Pelangi ya. Iya, betul. Bangka Belitung Laskar Pelangi. Mbak Rika yang ada di Pati. Mbak Latifa yang ada di Jember. Wirolegi ya nggak salah. Oke, silakan tulis nama lengkapnya. Sekarang tulis nama lengkap ya, sama dari kota mana, dari kecamatan sama kabupaten provinsi mana juga, biar tahu nih, karena ada beberapa juga yang Mbak Lutfi nggak tahu dari mana. Mbak Anis, Mbak Eti ini dari Banyuwangi, Mbak Anis dari Bondowoso, Mbak Umi Hani dari Wirolegi Jember. Oke, Mbak Anis. Oke, silakan dicolek-colek para mitranya dulu ya teman-teman ya. 5 menit ntar lagi akan kita mulai. Terus yang kedua, misalnya ada sibu yang kedua, program plus buku, apa free di NSM, bisa biar ini dipilih nanti kan berbareng-bareng. Iya begini, mobil tentara. Iya, iya itu loh, saya bareng, bareng. Ya, Mbak. Absen dulu. Yuk mitra-mitranya dicolek dulu. Mbak Vivin, Mbak Rize, Mbak Vivin ayo mitra-mitranya dicolek. Mbak Rize silakan mitra-mitranya juga dicolek. Mbak Pipit, Mbak Yeni, Mbak Ika mitranya dicolek. Mbak Sitiani, Mbak Wiwin, Mbak Supiani, Neng Ulfi, Banyu Glukur Situ Bondo hadir.
Baginda seluler itu Mbak Ulfa ya. Monggo silakan dicolek-colek dulu mitranya. Ya Rami, Jumat malam Sabtu. Waalaikumsalam. Ya Mas? Ambil apa? Mbak Siti Sulaiha. LC05. Mbak Fatma yang ada di Bali, Mbak Anissa yang ada di Banyuwangi, Mbak Sulis yang ada di Banyuwangi, silakan dicolek-colek para mitranya. Ning Tasya, ini Mbak Sri kalau nggak salah nama lengkap. Mbak Neni yang ada di Lampung ya Mbak Neni ya. Mbak Fitri yang ada di Sumberwringin, Mbak Heti yang ada di Kalimantan. Ini habis ngamuk ini, borong NSTM ini. Mbak Waki. Antaranas. Nduk Ririt. Kalian hadir. Alah, iki mesti wis. Botolinggo Bondowoso. Mbak Nuriati, Mbak Ayi. Halo. Lah. Halo, dadah. Halo. Dadah kakak. Mana kakak? Ayah. Mbak Hemi. Halo. Dadah. Dadah, dadah. Dadah. Musa. Oke teman-teman ya, kita mulai. Alhamdulillah udah banyak yang hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Wow. NASA luar biasa. Kita semua pasti bisa. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini Mbak Lutfi bisa menyapa kembali teman-teman semuanya under stokis P1806 Bondowoso. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Dan kita doakan ya teman-teman, karena banyak dari rekan sudah, karena di NASA sudah seperti keluarga sendiri ya. Banyak saudara-saudara kita ya, baik itu keluarganya. Yang pertama itu ada Mbak Endah ya. Untuk Mbak Endah, untuk anaknya ini
masuk rumah sakit teman-teman ya, anak keduanya adik Al masuk rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan anaknya Mbak Inah ini segera diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan diberikan kesehatan yang sempurna. Kemudian ada lagi suaminya Mbak Walid yang lagi sakit, kemudian ibunya Mbak Dewi Arista yang lagi sakit, dan mungkin ada keluarga ataupun saudara dari teman-teman semuanya ada yang sakit. Mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, dan kita semua juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Ya, karena memang musimnya ya teman-teman ya, sekarang lagi pancaroba, panas, terus kemudian hujan, apalagi di Bondowoso itu hampir setiap hari ya, hampir setiap hari itu hujan terus di Bondowoso seperti itu, sehingga benar-benar kita harus jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Nah, makanya malam ini topiknya Mbak Lutfi memang fokus yaitu untuk menjaga kesehatan ya, seperti untuk menjaga kesehatan, menjaga badan seperti itu. Karena seperti yang Pak Agus Anwar bilang bahwasanya semua penyakit itu adalah berawal dari lambung ya, berawal dari perut. Jadi semua penyakit itu berawal dari lambung, berawal dari perut. Jadi benar-benar kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dan jangan lupa untuk herbal nasanya selalu diminum. Dan kemudian teman-teman, kemarin itu ada kabar meninggalnya ya dari suaminya Mbak Ani ya. Mudah-mudahan Mbak Ani diberikan kekuatan, ketabahan oleh Allah, dan almarhum suaminya diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya seperti itu ya teman-teman. Juga kapan hari juga ada suaminya Bu Vika seperti itu ya. Jadi kita seperti saudara seperti itu ya. Jadi ketika ada saudara kita yang kena musibah seperti itu, rasanya itu menyayat hati gitu ya teman-teman ya, menyayat hati seperti itu ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Oke teman-teman ya, sudah siap ya, bukan di sini bukan mau menggurui atau apa-apa, bukan ya, tapi lebih kepada sharing-sharing ya, lebih kepada sharing-sharing mengenai kesehatan seperti itu ya. Karena juga kemarin banyak leadernya Mbak Lutfi yang awaleng ya. Ada Mbak Hemi kemarin yang udah sakit ada 3 mingguan, ada Mbak Dewi yang sampai saat ini masih juga pusing terus gitu ya. Jadi banyak yang sakit sama Allah ya. Ketika kita sakit itu berarti Allah itu memberikan alarm seperti ya, memberikan alarm kepada kita. Oh ini loh berarti ketika kamu sakit itu alarm buat kita, berarti berarti aku nggak boleh makan ini gitu ya, aku nggak boleh lakuin ini seperti itu. Jadi benar-benar dijadikan alarm buat kita, benar-benar jadikan pengingat untuk kita ya, supaya lebih lagi dalam menjaga kesehatan. Nah, untuk kali ini Mbak Lutfi lebih membahasnya, yaitu karena kemarin video TikToknya Mbak Lutfi itu viral gitu ya, banyak yang DM, kemudian banyak yang WA, terus kemudian banyak yang inbox seperti itu, tanya-tanya bagaimana kok bisa berat badannya bisa turun seperti itu, terus kemudian bisa menjaga berat badannya. Nah seperti itu banyak yang tanya ke Mbak Lutfi. Karena kalau teman-teman tahu yang waktu Mbak Lutfi hamil terus kemudian melahirkan Alina, kan Mbak Lutfi sempat gemuk banget kan seperti itu ya, dengan BB 55. Nah jadi kalau memang berat badannya itu berlebih seperti itu, memang berat gitu ya, ke badan itu memang berat, terus kemudian mudah capek, mudah ngantuk seperti itu ya. Jadi di NASA itu teman-teman, banyak sekali produk-produk yang bisa kita konsumsi ya, dimana
di sini karena lebih Mbak Lutfi hari ini lebih ke untuk menjaga berat badannya supaya ideal ya, seperti itu ya, walaupun nggak ideal banget gitu lah ya, maksudnya biar nggak terlalu gemuk seperti itu, karena memang gemuk ya, gemuk itu lebih rentan gitu loh, gemuk itu lebih rentan terhadap penyakit seperti itu ya, gemuk itu lebih rentan terhadap penyakit jika dibandingkan dengan orang yang berat badannya itu saya ngomongnya ideal gitu loh ya. Memang belum tentu yang kurus itu tidak rentan terhadap penyakit, tidak, akan tetapi sesuai apa riset ya, sesuai riset itu bahwasanya gemuk itu memang lebih banyak penyakitnya gitu loh ya jika dibandingkan dengan orang yang kurus, walaupun orang yang kurus itu ya ada juga yang mengalami kolesterol, kemudian asam urat seperti itu, tapi gemuk itu lebih mendekati gitu ya, lebih banyak gitu mendekati terhadap penyakit seperti itu ya, sehingga memang Rasulullah itu juga badannya ideal seperti itu ya. Jadi Rasulullah juga makanya Rasulullah itu makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang seperti itu, apalagi juga makanya beliau itu dengan menggunakan 3 jari kalau kita 5 jari Allah kayak gitu ya. Apalagi kalau kita udah udah nemu makanan yang cocok banget di lidah kayak gitu ya, cocok banget di lidah ya, apalagi kayak masakannya Mbak Dewi kayak gitu ya, nasi jagung, terus kemudian lop golop, terus kemudian sambel ya, terus kemudian ikan asin, itu favorit banget, itu bikin kalap pokoknya. Jadi makan tuh langsung ya, apalagi kena masakannya Mbak Jaja ya, yang ikan bakar tuh ya bikin kalap. Jadi makan itu akhirnya kalau belum kenyang, belum berhenti kayak gitu ya, terus makan seperti itu ya. Ya murko sebenarnya kan ajarannya Rasulullah memang makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang seperti itu. Ya kadang Mbak Lutfi menerapkan seperti itu, tapi kalau udah ketemu ketemu makanan yang disukai gitu ya, maksudnya makanannya cocok gitu, kadang suka kalap. Tapi Mbak Lutfi memang sekarang ini memang benar-benar mengatur pola makan, iya teman-teman ya, mengatur pola makan tuh iya. Jadi benar-benar mengurangi karbohidratnya ya, terutama pada nasi kayak gitu ya, karena nasi ini teman-teman ya, karena nasi itu memang kadar gulanya itu tinggi sekali ya, Jadi karbo yang paling tinggi itu ada di kadar gula yang tinggi itu ada di nasi putih terutama di nasi putih. Apalagi kalau nasi putih yang sekarang ini ya, pupuknya udah pakai pupuk kimia, jadi disemprot yang kimia terus, aduh ya, jadi tambah ndak karu-karuan. Kalau Dokter Zaidul Akbar itu menyarankannya kalau memang yang punya penyakit lambung itu kan minum tajin. Nah, tapi itu yang beras organik. Lah sekarang ini berasnya kita itu adalah beras-beras yang disemprot dengan menggunakan pupuk kimia. Jadi di sana itu pasti banyak sekali kandungan-kandungan bahan kimia yang jika ini setiap hari masuk ke dalam tubuh pastinya itu akan menimbulkan masalah seperti itu. Tadi apa ini? Pakai pete. Alah ini juga ini nih ya, pakai pete ini. Aduh, tambah kalap lagi nih kalau masih ditambah sama sambal pete. Aduh, kesukaan banget. Tambah lagi semur jengkol, ya Allah. Aduh, bisa bikin kalap mata. Pernah juga kena makanan Mbak Dewi Arista, Mbak Walidah ya, pokoknya makanannya tuh, aduh ya Allah, kayak suka banget gitu loh sama masakannya Mbak Dewi Arista itu ya. Wina pokoknya kalau udah kesana itu rasanya kalap gitu ya teman-teman itu. Nah selain atur pola makan ya teman-teman, atur pola makan juga memang disarankan oleh Rasulullah juga ya, itu dengan berolahraga memang ya.
yang kapan hari yang belum musim hujan, Mbak Lutfi itu rajin banget gitu ya, rajin banget dalam 1 minggu itu 3 kali kayak gitu ya ikut senam, baik itu aerobik ataupun zumba, itu rajin banget sehingga jarang sakit kayak gitu ya, jarang sakit. Terus kemudian kena hujan ini paling 1 minggu sekali kayak gitu, tapi setidaknya badan kita tuh bergerak. Nah, saya sering ngomong, saya pernah live juga ketika saya olahraga ya, jadi memang pekerjaannya ibu rumah tangga itu kan banyak, ya kan? Pekerjaan ibu rumah tangga itu memang banyak. Dari pagi ya, bangun itu udah masak nasi, udah korah-korah kayak gitu ya. Terus kemudian udah masak, nyuci piring, kemudian nyapu, ngepel, nyuci baju, masih nyetrika. Nah, itu bukan olahraga, teman-teman. Ya, itu bukan olahraga. Itu hanya kegiatan biasa saja. Karena apa? Ya. Tambah duren jadi Mbak Dewi Arista. Iya, tambah duren. Ya, jadi apa namanya? Itu hanya apa? Bukan olahraga seperti itu, karena ketika olahraga itu berarti anggota tubuhnya itu bergerak semua gitu loh ya, teman-teman. Anggota tubuhnya bergerak semua seperti itu. Jadi memang tubuh kita itu punya hak untuk mendapatkan yang namanya gerak aktif seperti itu. Kalau pekerjaan harian seperti itu hanyalah sebagai gerak pasif, bukan gerak aktif ya. Jadi memang badan kita itu butuh banget yang namanya gerak aktif. Nah, gerak aktif itu apa? Yaitu dengan berolahraga. Olahraga ini kan macam-macam. Ada mungkin dia itu jalan ya, minimal 1000 langkah, terus kemudian berlari, atau mungkin yang suka berenang ya berenang, kemudian yang suka senam silakan senam, atau mungkin di rumah itu mau yoga sendiri atau push up ya, kalau bisa sit up seperti itu. Apalagi sekarang juga di TikTok banyak kok ya, di TikTok itu banyak sekali apa namanya kayak instrukturnya ya, yang mengarahkan untuk melakukan gerakan-gerakan olahraga seperti itu, teman-teman ya. Jadi memang butuh banget tubuh kita itu untuk digerakkan secara aktif, bukan gerak pasif. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau misalkan kita udah beraktivitas harian seperti itu ya, beraktivitas harian, terus kemudian kita menganggap aku lo udah olahraga, padahal itu bukan olahraga ya, itu bukan olahraga seperti itu hanya gerak pasif seperti itu. Sehingga kalau misalkan terutama yang memiliki BB berlebih seperti itu ya, saya adalah tipe orang yang mudah sekali untuk gemuk seperti itu ya, mudah sekali, tidak seperti Mbak Hemi ya, tidak seperti Mbak Aya, tidak seperti Mbak Endah makan banyak kayak gitu ya. Mbak Hemi mana ini? Mbak Hemi, Mbak Aya, terus Mbak Endah masih ini ya, masih jaga anaknya. Itu siapa lagi nih yang kurus ya, tapi makannya banyak tapi nggak jadi, maksudnya nggak gemuk gitu loh ya. Kalau saya kan menghirup baunya aja udah nambah BB gitu loh. Ya udah nambah BB. Jadi kalau misalkan saya makan banyak terus kemudian mager gitu ya, malas gerak, tidur sudah wis langsung ya, langsung ini berat badan tuh langsung naik seperti itu, teman-teman ya. Nah, tapi kan ada tipe-tipe orang yang susah gemuk seperti itu ya, walaupun udah makannya banyak seperti itu tuh susah yang gemuk. Tapi kalau saya adalah tipe orang yang sangat mudah sekali untuk gemuk, makanya ya atur pola makan seperti itu. Selain itu juga maksudnya untuk kesehatan ya, untuk kesehatan kayak gitu loh. Memang apalagi sekarang kan udah tambah umur seperti itu, udah umurnya 35 teman-teman ya. Ya, udah umurnya 35, jadi badan ini udah mulai capek karena ya memang semakin tambah umur, sel-sel yang di dalam tubuhnya itu juga banyak yang sudah rusak seperti itu. Kemudian saraf-saraf juga sudah banyak yang putus seperti itu, sehingga memang ini memang butuh ya, jadi butuh banget badan ini untuk melakukan gerak aktif, yaitu berupa olahraga. Jadi olahraga itu sesuaikan dengan teman-teman sukanya apa, olahraganya ya itu lakukan seperti itu. Kalau Mbak Lutfi sukanya itu ya aerobik, kemudian zumba seperti itu. Kadang pagi gitu ya, kadang pagi gitu juga
jalan-jalan seperti itu ya, disesuaikanlah senangnya apa. Nah terus kemudian jangan sampai seperti ini, alah mbak aku lo udah bibirnya udah ideal, aku udah kurus, gak usah olahraga. Nah, padahal olahraga itu tidak melihat gemuk atau kurus ya. Nah jadi apa namanya, olahraga itu dibutuhkan semua orang. Olahraga itu dibutuhkan semua orang, baik dia gemuk, yang gemuk tambah gaspol lagi ya, kayak gitu ya, tambah gaspol lagi. Kemudian yang kurus, karena memang ketika kita olahraga, jantung kita ini memompa dengan aktif ya, kemudian paru-paru bergerak dengan aktif, kemudian ginjal, liver, kemudian apa namanya, semuanya itu bergerak gitu loh ya, bergerak aktif. Kemudian otot-ototnya itu juga bergerak seperti itu ya, sehingga benar-benar olahraga ini bagus sekali untuk tubuh. Nah, di penjelasannya Dr. Zaidul Akbar ya, jadi di sana ketika seseorang itu mau berolahraga, masih mau olahraga, belum berolahraga, masih mau berolahraga, mereka kan mengumpulkan niat untuk berolahraga seperti itu. Di sana itu udah ada hormon endorfin, di mana di sini ini hormon endorfin ini tuh sangat bagus sekali ya, supaya kita itu membuat kita bahagia, senang gitu, tidak stres ya. Jadi memang olahraga ini tuh bagus sekali untuk mengurangi kesetresan kita, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang aktivitasnya seperti itu ya di rumah, dengan pekerjaan rumah tangga yang sangat banyak seperti itu. Dengan berolahraga ini kita akan menghasilkan hormon endorfin yang sangat bagus sekali, jadi mengurangi stres sebenarnya. Nah cuman ini apa namanya, mengumpulkan niat ini loh ya, mengumpulkan niat mau kita beranjak, mau berolahraga ini yang kayak gitu loh ya. Apalagi kita sukanya mager gitu ya, misalkan udah selesai semuanya pekerjaan rumah tangga, nonton TV dan lain sebagainya, tidak mau bergerak seperti itu. Nah ini mau mengumpulkan niatnya ini loh, mengumpulkan niat untuk beranjak berolahraga seperti ini, itu tuh yang gitu loh ya, butuh kekuatan, kekuatan kayak gitu loh ya. Jadi bener-bener kalau udah olahraga itu rasanya stres tuh udah hilang kayak gitu ya, stres. Apalagi kan bertemu dengan orang, dengan teman-teman kayak ya, bertemu dengan teman-teman. Apalagi saya kan olahraganya itu adalah apa namanya, aerobik seperti itu ya, zumba. Nah teriak-teriak ya kayak gitu, makanya tuh langsung plong gitu ya, segala masalah yang ada di kepala seperti itu. Kemudian dengan rutinitas setiap hari tuh rasanya kalau udah ketemu dengan teman-teman, para teman-teman yang senam itu ya, rasanya tuh senang gitu, berarti fresh gitu ya teman-teman. Setelah pulang dari olahraga tuh rasanya fresh kayak gitu, seneng. Nah kayak gitu. Nah terus kemudian apalagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan ya, yang ingin banget menurunkan berat badan seperti itu, digenjot gitu ya, digenjot lagi dengan olahraga, nantinya pasti lebih cepat. Selain kita udah kontrol makanan seperti itu ya, jadi kontrol asupan makanan yang masuk dalam tubuh, terus kemudian juga kita tambah dengan mengkonsumsi herbal-herbal. Nah saya ini juga mempercepat teman ya, mempercepat. Terus kemudian kalau dengan olahraga itu membentuk otot-ototnya ya. Kalau misalkan kita tidak barengi dengan olahraga, maka yang terjadi karena kita yang pertama posisinya gemuk, terus kemudian kita kurus, ini nantinya gelember gitu teman-teman ya. Daerah sini, kemudian daerah perut, kemudian daerah paha, ini nanti gelember, ndak karu-karuan gitu. Kalau misalkan ketika kita udah konsumsi herbal-herbalnya NASA seperti ini ya, tapi kalau tidak kita barengi dengan olahraga, maka itu nanti kan namanya aja otot yang awalnya ini kan sebenarnya daging ini kan otot teman-teman ya. Jadi kalau di pelajaran biologi itu sebenarnya ini ya otot, daging itu otot. Nah macam-macam kan, otot tuh macam-macam, ada otot ini nih ya gitu, ada otot polos, otot lurik, macam-macam lah ya seperti itu ya, yang pernah belajar IPA kayak gitu di SMA atau di SMP-nya ya. Jadi ini otot-otot kita ini ya, otot-otot kita ini kalau misalkan ya memang udah kurus, tapi kalau misalkan tidak dibarengi dengan olahraga ya, ini nanti kan gelambir gitu loh ya, gitu loh ya, gelambir kayak. Tapi kalau misalkan kita gemuk, terus kemudian kita konsumsi juga herbalnya NASA, terus kemudian kita juga melakukan olahraga, maka nanti akan bagus gitu loh ya, akan bagus gitu. Jadi otot-ototnya akan bagus, akan
ini loh, nggak gelambir gitu loh ya, nggak gelambir, padet, bagus kayak gitu bentuknya ya. Butuh kekuatan tenaga dalam ya, betul Mbak Vivi. Jadi kalau mau menuju ke sanggar itu ya, mau menuju ke sanggar itu Masya Allah diperlukan kekuatan tenaga dalam. Ya, jadi kemarin untuk menyiasati karena hujan jadi males kadang gitu mau keluar, akhirnya ya senam di rumah kayak gitu ya, dengan melihat YouTube seperti itu ya. Jadi saya senam sendiri, saya zumba sendiri, saya aerobik sendiri, kadang kemudian saya yoga sendiri seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu selain itu saya juga karena kalau saya hanya mengurangi porsi seperti itu, kemudian dengan senam saja juga kurang cepat teman-teman. Jadi saya tuh kalau cepat itu memang ketika saya barengi dengan mengkonsumsi herbalnya NASA. Nah ini teman-teman, apalagi momen ini ya, momen mau puasaan. Jadi teman-teman yang memiliki berat badan lebih gitu ya, untuk teman-teman yang memiliki berat badan lebih seperti itu. Oh Mbak Indah hadir ya Allah, alhamdulillah. Ini luar biasa ini ya orangnya, sambil jaga anaknya tapi masih punya tanggung jawab untuk mencolek mitra-mitranya. Malah singset, oh ya Mbak Bibit, singset gitu ya, singset padet, nggak ngelember kayak gitu ya. Jadi apa, ngomong apa barusan ya, balik lagi, ketika kita konsumsi herbalnya NASA ya, ini mempercepat gitu loh teman-teman, apalagi momen mau puasaan. Jadi khusus nih untuk teman-teman yang ingin berat badannya setidaknya berkurang lah kayak gitu ya teman-teman. Karena memang saya ingatkan kembali, gemuk itu lebih dekat dengan penyakit kayak gitu ya. Jadi gemuk itu lebih dekat dengan penyakit. Karena apa? Banyak tumpukan lemak di sana. Sedangkan teman-teman tahu, ketika kita memiliki lemak yang banyak di tubuh atau lemak berlebih di tubuh seperti itu ya, itu pastinya nanti akan menghambat. Ya, sekali lagi, lemak di dalam tubuh itu nanti akan menghambat peredaran darah yang ada di pembuluh darah. Ibaratnya ada selang. Ya, ibaratnya pembuluh darah itu kita itu selang. Nah, misalkan di sana itu banyak kotoran-kotorannya, banyak kerak-keraknya yang menempel di sekitar pinggir-pinggirnya si selang ini. Nah, itu nanti lama-kelamaan dia akan nutup menyumbat gitu loh teman-teman ya. Ketika menyumbat ini yang sangat bahaya ya. Ketika menyumbat ini nanti akan bahaya. Lama-lama kalau misalkan tidak ada jalan lagi ya, ini misalkan udah buntu nih ya, saluran peredaran darahnya ya, ini udah buntu, maka ini nggak bisa jalan toh, kan terhambat toh, kayak gini terhambat. Nah, ketika darah ini seharusnya dia lancar ya, kemudian terhambat oleh lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, kayak lemak TikTok ya, kayak gini nih ya, ini nanti darah mau masuk kan nggak bisa, buntu kan teman-teman. Ini lagi makanya bisa pecah, tas ya, pecah loh, nggak ada yang nampung. Mereka kan terjadi banjir di sini karena nggak bisa nampung. Apa yang terjadi? Pecah, tas ya. Nah, pecahnya ini ya, pecah pembuluh darah ini yang bisa mengakibatkan yang sekarang kita sebut dengan yang namanya stroke, seperti itu ya, stroke. Jadi pecah pembuluh darah. Apalagi kalau pembuluh darahnya pecah di otak, waduh wis ya, sudah wis. Kalau udah pernah stroke ya, udah pecah pembuluh darah ya, mesti ya namanya aja ada di pembuluh darah ya, di otak aja udah pecah, berarti ya tangan kaki ini nggak bisa digerakkan. Kalau masih stroke-nya separuh kan masih bisa ya, masih bisa lah digerakkan ya satunya. Tapi ketika bener-bener pecah total seperti itu ya, maka yang terjadi ya udah wes, yes, di atasnya kasur seperti itu. Makanya ketika seseorang udah pernah mengalami stroke, misalkan udah sembuh, terus kemudian mengalami stroke yang kedua, pasti udah lumpuhnya. Seringnya seperti itu teman-teman ya. Jadi benar-benar ini ya nggak lihat
nggak lihat apa namanya kurus gemuknya seperti itu ya. Orang stroke nggak lihat kurus gemuknya, cuman yang sering banyak mengalami stroke itu adalah orang-orang yang gemuk seperti itu ya. Makanya lebih baik kan memang menjaga ya. Nah, apa namanya, kita benar-benar harus menjaga, seperti kan lebih baik itu kan menjaga daripada kan mengobati kayak gitu ya. Lebih baik menjaga daripada mengobati, apalagi kita ini ya mitranya NASA seperti itu. Kita punya produk-produk herbal yang luar biasa yang bisa kita konsumsi setiap hari seperti itu. Apalagi kita maamnya udah ngawur banget ya, ngawur banget maamnya ya. Semua itu goreng-gorengan semuanya sekarang ini. Lebih suka tempe goreng apa tempe godok ya, lebih suka pisang goreng apa pisang godok, tahu goreng apa tahu godok ya. Pasti semuanya sekarang tuh senengnya yang digoreng-goreng ya kan, lebih seneng karena ya memang lebih enak, lebih gurih seperti itu ya. Ya makanya ya setidaknya kita mengurangi, terus kemudian juga saluran pencernaan yang dalam tubuh itu juga dibersihkan. Nah, kira-kira nih teman-teman ini udah pernah nggak kayak gitu ya, yang udah pernah membersihkan ususnya kayak gitu ya? Mungkin di rumah sakit pembersihan kan nggak mungkin kan ya. Jadi makanya kita udah punya produk yang bener-bener powerful gitu, yang di NASA, yang dimana fungsinya tuh untuk membersihkan lemak-lemak di dalam tubuh. Apa iki? Siapa yang suka tetelan? Ayo lemak-lemak digawe sate alias dibakar. Ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Apalagi makanan-makanan yang dibakar ya, terutama kalau membakarnya pakai arang ya. Kalau misalkan semangat ke BP Ideal Sehat Bersama Hermanasa, Mbak Walid. Weh, ayo badannya jadi stokis tambah kayak gitu ya. Jare Mas Mujib kayak to glondong Mbak Walid. Aduh. Ya teman-teman, apa namanya? Ini ya Mbak Walid, iya memang nasinya katanya makannya sedikit ya, katanya makannya memang sedikit, tapi ngemilnya itu ya sedikit-sedikit udah deodonat, sedikit-sedikit udah kue coklat-coklat, sedikit-sedikit udah mie ya kayak gitu ya. Ya memang makan nasinya sedikit, tapi malah lebih banyak asupan kalorinya ya dari donat ya, dari mie, terus kemudian dari wes itu yang DO itu loh ya. Aduh, penyakit itu ya, martabak, wes macem-macem ya. Kalau ini jadi lebih baik lebih baik makan nasi gitu loh ya. Lebih baik itu makan nasi tapi dikurangi porsinya, perbanyak sayur seperti itu sama proteinnya, tapi nggak ngemil gitu loh ya. Daripada sampean maamnya cuma sedikit gitu, tapi ya tapi nyemilnya banyak. Kalau kayak Mbak Endah, Mbak Hemi, Mbak Aya itu ya wena ya. Wena ayo makmu macem-macem wis BP-nya tetap ideal saja. Kalau kita yang mudah sekali untuk gemuk, nyium baunya aja langsung gemuk. Ya. Apa ini? Ya Mbak ini udah mulai stop, bismillah, kuat iman, tobat, gak GoFood lagi. Cilok-cilokan bikin gemuk nggak Mbak? Ya bikin gemuk Mbak. Cilok itu apa? Cilok itu kan di sana tepung ya kan, tepung kanji. Ya bikin gemuk juga itu Mbak ya. Walaupun dia digodok tapi kan dia ini kan kanji kan, kanji masih ada campuran terigunya. Nah ini kan terigu itu juga termasuk ini ya, kadar ininya loh, kadar gulanya juga tinggi loh, tepung-tepungan tuh tinggi gitu loh ya.
Iya yuk, anakondanya bermunculan. Alah Mbak Vivin, alhamdulillah nggak suka nyemil. Iya sama Mbak, saya juga nggak seberapa suka nyemil gitu ya, nggak seberapa suka nyemil. Jadi bisa terkontrol. Makanya saya tetap makan tuh saya tetap 3 kali teman-teman ya, pagi, siang, malam tuh saya tetap makan. Tapi saya tuh Mbak Luffy emang jarang ngemil gitu, jarang suka ngemil ya. Pernah lah ngemil gitu, tapi maksudnya yang nggak setiap hari harus ngemil seperti itu. Dewi Arista. Aduh, ya Allah. Mbak Maya, saya kurus Mbak, tapi makanya ngawur. Iya Mbak, hati-hati loh ya. Yang kurus-kurus ini ya, yang kurus-kurus. Memang apa namanya BB-nya nggak bisa naik, tapi hati-hati dengan kolesterolnya ya, dengan lemak darahnya seperti itu ya, dengan asam uratnya. Jadi kandungan purin, kemudian kolesterol itu ya. Itu yang perlu diwaspadai terhadap orang-orang yang kurus seperti itu. Jadi ada teman saya kurus gitu ya, kurus kayak Mbak Hemi kayak gitu ya, tapi kolesterolnya tinggi banget ya, karena yang dimakan apa ngawur ya, yang dimakan tuh ngawur kayak gitulah. Oh, pokoknya lab, tapi terus kemudian ketika kok ngilu-ngilu ya di sekitar sini ya. Nah, ini juga sering geringgingan seperti ternyata kadar kolesterol dalam tubuhnya itu tinggi banget. Jadi lemak itu memang masih dibutuhkan oleh tubuh kayak gitu ya, lemak masih dibutuhkan dalam tubuh, akan tetapi lemak ini kan ada lemak baik sama lemak jahatnya. Jadi yang lemak jahat ini yang harus diwaspadai teman-teman ya, kolesterolnya ini loh yang harus diwaspadai, terutama untuk orang yang kurus-kurus itu ya itu. Nah makanya teman-teman, karena kita udah jadi member NASA, jadi benar-benar dimanfaatkan nih produk NASA-nya. Nah ini Mbak Lutfi ya kasih tahu, Mbak Lutfi udah minum apa saja herbal NASA untuk menurunkan berat badan. Jadi Mbak Lutfi gabung NASA itu di tahun 2016 akhir ya. Mbak Lutfi gabung NASA di tahun 2016, dan waktu gabung di NASA itu Mbak Lutfi gemuk banget ya. Mbak Lutfi gemuk 55 lah waktu itu. Akhirnya waktu itu Mbak Lutfi konsumsi ini teman-teman ya. Mbak Lutfi konsumsi acai ya. Mbak Lutfi konsumsi acai dengan konsumsi ini Cola Skin Drink. Jadi mulai tahun 2017 itu, Mbak Lutfi minum ini. Nah, Mbak Lutfi minum ini yang tahun 2017. Nah, alhamdulillah bisa turun. Waktu itu habis ininya 1 box, terus kemudian ini habis 2 box, kemudian bisa turun dari BB 55 jadi 47. Terus kemudian habis itu tinggal tinggal minum ini tok. Terus ini memang ini juga bagus juga ya untuk kesehatan ini. Jadi si produk Acai Plus ini teman-teman ya, memang Acai Plus ini di sininya itu fungsinya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh ya, membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi ini selain untuk bisa menurunkan berat badan, Acai Plus ini fungsinya itu juga untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi untuk imunitas tubuh. Nah, acai ini apa saja sih sebenarnya kandungannya? Yaitu di sana itu ada acai berinya, acai berry. Teman-teman tahu kan, acai berry ini fungsinya memang bagus sekali untuk menekan nafsu makan. Ya. Ini bagus sekali untuk melunturkan lemak. Kemudian itu ada teh hijaunya. Teman-teman juga tahu kan, teh hijau itu bagus sekali untuk diet. Acai bari bagus sekali untuk diet. Kemudian ada apa lagi? Mengkudunya. Ya, ini ada mengkudunya teman-teman. Jadi ini ya, selain untuk diet, ini juga bagus sekali dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, biasanya nih kalau produk-produk penurun BB itu kan kayak obat-obat pencahar gitu loh ya. Jadi takutnya malah terjadi diare seperti itu ya. Kalau Acai Plus ini enggak. Cuman teman-teman ya, ketika teman-teman minum ini, tolong benar-benar diperhatikan untuk teman-teman yang memiliki konsumen yang udah minum Acai Plus ya. Jadi Acai Plus ini ketika diminum ya, ini fungsinya kan untuk menghancurkan lemak-lemak dalam tubuh ya. Jadi untuk menyerap lemak juga dalam tubuh. Nah, ini nanti yang akan terjadi.
Jadi homeostatisnya dalam tubuh ini nantinya itu malah akan bikin lapar terus. Tapi ketika terjadi lapar di saat jam bukan waktunya makan, nah misalkan konsumsi pagi ya, konsumsi pagi. Nah, misalkan jam 9, jam 10 udah kerasa lapar banget ya. Tolong minta tolong ya teman-teman, benar-benar perhatikan ketika ada konsumennya yang minum Acai atau teman-teman minum Acai sendiri ya. Mbak, aku kok laparan ya Mbak Lutfi ya. Aku kok pengen makan terus ya Mbak Lutfi. Nah, itu namanya adalah lapar palsu. Ketika terjadi lapar di saat belum jamnya makan ya, itu konsumennya atau teman-teman sendiri yang minum Acai ya jangan dituruti. Itu adalah proses ini loh ya. Jadi proses pengikisan. Jadi proses pengikisan si lemak-lemak dalam tubuh inilah yang menyebabkan, karena kan ketika terjadi proses pengikisan ini maka kan akan ada kalori yang dibuang seperti itu. Nah, ketika kalori ini dibuang di dalam tubuh, lemak di dalam tubuh ini berkurang, kan lapar. Ya kan? Tetapi itu adalah lapar palsu. Lapar palsu, maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan cara meminum air putih. Ya, ingat, ketika terjadi lapar palsu atau lapar di saat waktunya belum makan ya, jangan makan dulu teman-teman, tapi minum air. Lapar, minum air, baru nanti makannya siang. Jam 12 atau jam 1 tuh makan siang, baru makan. Jangan dituruti, lapar malah dituruti ngemplok, ya nggak jadi ya, malah nggak jadi, BB-nya malah nggak turun. Maka yang terjadi adalah BB-nya malah naik ketika minum Acai Plus seperti itu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan. Nah ini benar, Mbak Putri, beneran Mbak, saya minum Acai malah lapar. Sama Mbak, ketika saya awal-awal dulu di tahun 2017, ketika saya konsumsi Acai ini ya, ketika saya konsumsi Acai ini lapar terus. Tapi saya udah komitmen. Nah, orang mau diet ya, orang mau diet itu benar-benar butuh komitmen teman-teman ya, butuh niat yang sangat kuat, ketika mau melakukan diet ya. Ketika misalkan lapar, udah tahan dulu. Ingat ya, saya kalau misalkan diet gitu ya, baju itu udah nggak muat, saya nggak boleh beli baju, saya nggak boleh beli baju. Pokoknya saya gini, kamu baju harus muat di aku lagi. Ini dulu baju ini teman-teman ya, baju ini tuh metetet ya, jadi rasanya gini wes metetet banget gini ya. Nih sekarang nih ya teman-teman, lihat sendiri. Ini dulu baju yang beli tuh ketika habis lahiran Alina, itu metetet. Nah sekarang ini teman-teman ya, longgar sekarang. Ini longgar. Dulu di lengan rasanya gawi ini dulu ini ya. Ini gini banget gitu teman-teman. Sekarang enggak. Ini sekarang longgar ya. Nih kan sekarang longgar, ini sudah ya, butuh niat yang kuat untuk diet teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita ngomong, Mbak aku pengen diet tapi panggah nyemplok, ada donat makan, ada mie makan, yes, harus tahan godaan ya. Tahan godaan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu betul ya, ketika mengonsumsi Acai ini bagus banget teman-teman ya, bagus, produk ini bagus banget. Nah ini untuk teman-teman. Ada juga pertanyaan, Mbak, konsumenku punya masalah lambung, boleh nggak ya minum Acai? Boleh ya, jawabannya adalah boleh yang punya masalah lambung, tapi minumnya adalah 1 jam sesudah makan. Diingat-ingat, jangan habis makan langsung diminumi Acai, itu tidak akan bereaksi. Jadi yang dilakukan ketika seseorang ingin diet tapi ingin juga mengkonsumsi Acai ya, maka yang dilakukan adalah 1 jam sesudah makan itu minum Acai Plus. Pertama satu-satu dulu, karena di sini aturan minumnya itu adalah 2 kapsul dalam sehari. Ya, minum Acai ini adalah 2 kapsul dalam sehari. Itu ya. Jadi di sini bisa langsung diminum langsung 2 kapsul ya. Yang kalau nggak punya masalah lambung ya,
oke aja, udah langsung minum aja 2 kapsul sebelum makan pagi gitu ya. Atau misalkan memang nggak kuat kayak gitu, bisa dipecah teman-teman ya. Pagi 1 sama malam sebelum tidur itu 1. Ingat ya teman-teman ya, yang mau diet, ini jam segini udah nggak boleh makan nasi ya, udah nggak boleh nyemil yang berat-berat. Ini udah jam 8. Kalau jam 8 berarti perbanyak minum air putih, kemudian sayur, buah, jangan makan karbo ya, seperti itu. Jadi jam 7 malam, apalagi kalau bagus lagi udah jam 5 sore. Jam 5 sore itu adalah waktu terakhir untuk makan berat. Terakhir sudah. Ya, kalau memang niat-niat banget gitu ya, niat banget ingin diet seperti itu, ingin mendapatkan BB yang ideal dan sehat, jam 5 malam, jam 5 sore ya, jam 5 sore udah selesai. Wes, jangan makan yang berat. Boleh tetap makan ya, boleh tetap makan, akan tetapi makannya itu adalah makanan yang penuh dengan serat, yaitu bisa apa ya, teman-teman tahu chia seed? Ini bagus ya teman-teman, chia seed, bagus sih punya chia seed. Oke. Nih, chia seed ini bagus sekali teman-teman. Ya, ini chia seed nih. Ini loh, kayak selasi ya. Ini kayak selasi. Nih. 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 Ini bagus sekali. Ini untuk teman-teman, ini bisa ini kayak gini, nanti direndam pakai air hangat, kayak kita tuh pakai rendam air biasa itu, jadi enak. Ini penuh dengan serat ya. Ini makan malamnya kirim ke rumah saja itu teman-teman bebek. Halo Mbak Indah, ini bebeknya nggak naik-naik ya. Ini enak banget, makan apa aja it's okay lah. Sini menghirup baunya aja udah langsung gemuk ya, kayak gitu. Ini ya teman-teman, teman-teman ini nih bisa sarapan chia seed ini. Tapi kita juga punya produk yang sarapan bagus juga, serbuk beras merah ya. Nih serbuk beras merah NASA. Nih. Nah, ini ya, ini bagus juga, ini untuk diet juga. Ini jadi untuk sarapannya minum ini ya. Nanti bisa dicampur madu kayak gitu. Nih bagus ini serbuk beras merah NASA ini. Nah, tuh ya, ini ya teman-teman ya, jadi harus tahu betul AC Plus ini kalau misalkan minumnya benar, terus kemudian maamnya udah nggak sembarangan, beneran turun. Karena Mbak Lutfi udah habis berapa botol ini ya, ini udah habis berapa botol ini Mbak Lutfi dari tahun 2017. Mbak Lutfi konsumsi ini dari tahun 2017 teman-teman ya. Jadi sudah tahu betul gitu ya apa yang dirasakan. Makanya nanti jangan, Mbak, konsumenku minum aja kok malah gemuk ya. Aduh, makanya harus benar-benar dikasih tahu. Nanti begini kan teman-teman ya, Mbak, ini nanti akan terjadi lapar palsu. Ketika lapar palsu itu terjadi, Mbak jangan makan ya. Jangan makan, tapi perbanyak minum air putih atau bisa makan buah seperti itu. Karena ini teman-teman ya, ini bagus sekali untuk melancarkan BAB, itu juga bagus ini teman-teman ya. Kemudian nanti pipisan, ketika minum ini juga pipisan kayak gitu. Karena kan toksik gitu ya, racun-racun yang ada di dalam tubuh ya, yang ada dalam tubuh itu dikeluarkan melalui buang air besar, terus kemudian melalui air kencing seperti itu ya. Jadi ini benar-benar bagus, recommended, karena Mbak Lutfi udah pakai sendiri. Nah, ini yang pertama. Apalagi yang diminum Mbak Lutfi? Yang selanjutnya adalah Detu. Ya, ini tinggal berapa ini Detunya? Tinggal sedikit nih teman-teman. Nih, ya, ada Detu. Nah, nih, ada Detu, ya. Nih, Detu ini seratnya tinggi banget ya. Detu ini seratnya tinggi banget. Di sini itu ada Psyllium khas ya. Psyllium khas itu fungsinya, malah ini bagus juga Psyllium khas. Kalau teman-teman cari di Google itu fungsinya dia itu memang untuk menyerap. Jadi menyerap lemak-lemak, minyak-minyak dalam tubuh. Ya, ini Psyllium khas.
Di sini itu juga ada bayamnya, ada jeruk nipisnya, terus kemudian ada wortel, sari buah plum ya. Kemudian ada seledri, asam sitratnya, kemudian ada spirulina. Spira itu ganggang gitu ya, ganggang itu loh ya. Jadi ini seratnya itu sangat tinggi sekali. Ini tuh bagus banget, apalagi untuk teman-teman yang punya perut buncit, yang punya anaconda. Ya, yang punya perut buncit, yang punya anaconda ya, di sininya nih. Ayo silakan dilihat anacondanya ya. Silakan dilihat anacondanya ini di perutnya masing-masing. Perutnya bergelambir-gelambir enggak. Jadi ini bagus sekali. Nah, ini karena seratnya tinggi, makanya ketika minum ini itu harus di-shake ya. Jadi pakai terserahlah. Kalau yang punya shakernya D itu pakai shakernya D itu. Kalau nggak punya shakernya D itu ya bisa pakai inilah ya. Jadi gini kan, di shaker kayak gitu ya, di shake ya. Itu terus kemudian minum. Itu nanti rasanya itu asem-asem, ada mintnya gitu lah, ada semriwingnya gitu loh. Ya, jadi ada rasa-rasa asem semriwingnya gitu. Ini D2 ini bagus banget. Ini apa namanya, untuk menyerap anaconda ya, yang anacondanya ini bagus banget. Ini juga seratnya tinggi, jadi bagus. Kalau misalkan punya masalah sembelit kayak gitu, ini bagus ya, bagus diminum. Dan penderita MAH pun juga bisa meminum ini, yaitu sama seperti Acai, adalah minumnya itu adalah 1 jam sesudah makan ya. Kalau yang tidak punya masalah lambung bisa diminum 1 jam sebelum makan. Ini ya. Kadang Mbak Lutfi gitu ya, misalkan apa namanya, sarapannya cuma nitok ya, tapi nggak setiap hari Mbak Lutfi sarapannya itu enggak ya. Jadi Mbak Lutfi masih suka nasi ya, sana enak nasi itu ya. Jadi kadang Mbak Lutfi sarapannya pakai ini, terus kemudian kadang pakai chia seed ini ya. Kadang sarapannya itu ini tak taruh di air gitu ya, supaya apa namanya, kan ini seratnya tinggi gitu loh ya, jadi cepat kenyang juga minum makan apa kan ini. Kadang serbuk beras merah nasa, terus kadang buah-buahan gitu, pisang atau kemudian apa namanya, buah naga kayak gitu, ini tak tabur. Jadi langsung tak tabur, itu langsung dimakan, ketes enak ini teman-teman. Ini chia seed namanya ya. Tuh. Nah, ini rasanya enak loh teman-teman ya. Rasanya asem-asem, terus seratnya tinggi gitu ya, kayak makan bubur gitu ya, kayak makan bubur kalau minum D2 ini nih ya. Jadi yang punya anaconda yang lemaknya berlebih terutama daerah perut, ini bagus, recommended ya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, ini Eneslim. Mbak Lutfi memang belum pernah minum Eneslim, tetapi konsumennya Mbak Lutfi ini malah orang mana, Tenggarang ya, orang Tenggarang. Dia memang guwomuk banget. Jadi hampir tiap minggu dia itu order Eneslim ya. Memang bener, ini lebih cepat ya. Ini cepat banget ini. Karena ini isinya itu cuman 20 saset, dan 20 saset ini hanya bisa diminum selama 7 hari ya. Jadi dia tiap minggu tuh order. Jadi dalam 1 bulan dia itu ordernya tuh 4 box seperti itu, 4 box Eneslim. Ini teman-teman ya. Ini itu juga hampir sama seperti ini. Jadi terutama yang punya masalah-masalah di perut ya, di masalah perut. Ini nih, Mbak Endri, minum Acaplay 1 jam sudah makan 2 kali sehari. Iya Mbak, kalau misalkan dia nggak punya masalah lambung kayak gitu ya, bisa dipecah satu-satu dulu. Takutnya kan nanti nggak kuat kayak gitu, takutnya nanti nggak kuat, dipecah dulu. Makanya nanti kalau misalnya udah dapat 4 hari atau 1 minggu kayak gitu, nanti bisa langsung diminum langsung 2 kapsul Mbak. Intinya pokoknya 2 kapsul dalam 1 hari. Entah itu langsung diminum 2 kapsul ataupun bisa dipecah ya. Terus kemudian misalkan pagi 1 atau malam 1 kayak gitu ya, atau bisa langsung diminum 2 kapsul saat pagi hari. Nah, oke lanjut Eslim ya. Eslim ini ekstra lemon. Ya, iklan. Ayo nak.
kebalik. Salah. Kebalik. Yuk. Dah. Campur salad enak. Iya Mbak, emang enak campur salad chia seednya. Nah ini apa namanya, es lim ya. Es lim ini Mbak Lutfi belum pernah minum ya. Es lim ini Mbak Lutfi memang belum pernah minum ya. Tetapi konsumennya Mbak Lutfi udah benar-benar merasakan sendiri. Selamat pagi Mbak Fitri dari Lampung ya, benar-benar merasakan khasiatnya sendiri gitu ya es lim. Jadi benar-benar bagus ini es lim, memang lebih cepat teman-teman. Es lim ini lebih cepat ya, karena konsumennya Mbak Lutfi udah membuktikan sendiri ketika minum es lim ini cepat BB-nya turun seperti itu. Ini berupa serbuk ya, nggak ada rasanya ya. Ini tuh ada ekstrak lemonnya seperti itu. Cuman ini tuh nggak ada rasanya. Nah, makanya kadang sama konsumennya Mbak Lutfi masih ditambahi, di sini udah ada ekstrak lemon, tapi sama konsumennya Mbak Lutfi masih ditambahi sama lemon. Jadi tambahi sama persan lemon. Apa gue rambak? Makan rambak dianya. Lapar jadi ini. Ya, ini berupa serbuk teman-teman ya. Ini berupa serbuk. Jadi ini bagus banget gitu loh ya, bagus banget untuk untuk apa namanya, membantu mengurangi lemak dalam tubuh. Nah ya, ini bagus, terutama yang punya anaconda juga ya, yang punya anaconda di perutnya, ini bagus sekali. Mbak Heti, abangnya belum bisa pakai celana sini. Udah bisa Mbak, itu adik yang anak yang nomor 2. Cuman ya kayak gitu, dia itu kadang kadang mau pakai sendiri, kadang enggak, wes kayak gitu dah ya. Ujian. Oh iya, oke ya. Nih ya es lim Mbak Lutfi tapi belum minum ya. Untuk teman-teman yang punya anaconda, silakan dibuktikan sendiri ya. Nah, apalagi kan mau puasaan teman-teman ya, jadi bisa nih sekalian puasa dapat pahalanya ya, sekalian dengan diet kayak gitu. Karena Mbak Lutfi kalau udah puasaan itu mesti langsung turunnya banyak ya kayak gitu. Wow, saya juga sudah punya anaconda Pak. Ya, Mbak Dewi ini jadi badannya itu sebenarnya kan kurus gitu ya Mbak Dewi ya, maksudnya daerah sini-sininya, tapi perutnya itu anacondanya besar banget ini. Ya kan Mbak Dewi ini padahal sini-sininya kecil gitu loh. Nah, tapi ya anacondanya Mbak Dewi Arista itu ternyata bosan. Mbak Dewi, perutmu aja besar ya. Yang kapan hari ke stoknya tak gitu kan. Ini sini-sininya nggak seberapa besar tapi anacondanya besar. Ayo Mbak Dewi minum es lim ya. Mbak Dewi minum es lim. Minum ini juga bagus tuh teman-teman untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh. Ini ya, ini es lim terus kemudian DETO ini juga bagus untuk mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Nah, ini. Ayo, yang punya anaconda, ayo dibeli. Berapa? Ya, ini. Ayo sel. Wah. Sel. Beli 1 gratis 1. Nah, itu. Ini diminum ya. Mbak Dewi minum es lim atau minum DETO. Nah, ini ya. Ini bagus banget ya untuk mengatasi anaconda. Ini Mbak Sundari dari Hong Kong ya. Mbak Sundari dari Hong Kong apa dari Taiwan ya Mbak Sundari? Hong Kong ya kayaknya Mbak Sundari ini. Nah, ini Mbak Sundari bagus banget ini Mbak, yang punya anak. Padahal Mbak Sundari juga nggak kelihatan gemuk ya. Berarti mungkin perutnya ada anaconda yang berlipat-lipat di sana ya. Ya, jadi untuk mengurangi anacondanya silakan minum DETO atau silakan minum es lim. Jangan lupa belinya di stokis terdekat Anda. Ya, seperti itu. Oke, sudah ada DETO, sudah ada Acai Plus, kemudian ada es lim. Nah, nih kemudian nih ya produk yang
ini mulai launching. Ini kan launchingnya tahun 2020 ya. NSTM ini ya. Apanya? Ini NSTM ya, launchingnya 2020 ya. Nah, ini wes memang aduh bagus banget ini ya memang. Siapa ini Mbak Dewi? Kemarin sempat olahraga perut Mbak, niru di YouTube, besoknya langsung nggak bisa jalan, perutnya mules, kaki dan paha sakit semua. Keliru kali ya, kurang pemanasan itu Mbak Dewi ya. Kurang pemanasan. Sama kayak saya Mbak, besar ke bawah, atasan M1 celana ukuran 32 Abu anaconda. Ya. Nah, ini apa namanya? Kalau olahraga itu jangan langsung genjot, apalagi kalau memang belum pernah olahraga ya. Jadi pelan-pelan dulu, slow dulu ya, jangan langsung ngegas. Nanti kalau langsung ngegas pasti kram perut, kemudian kaki dan tangan kaku semuanya seperti itu. Jadi slow dulu ya. Cari misalkan senam cari yang pemula seperti itu. Kalau yoga juga ambil yoga yang pemula, zumbanya juga zumba pemula. Pokoknya cari yang pemula-pemula dulu. Jangan langsung ngegas. Soalnya kalau langsung ngegas itu mesti sakit semua. Ototnya itu kan yang awalnya kaku kemudian langsung digas akhirnya kaget gitu ya teman-teman ya. Kaget. Mbak, konsumenku tambah sakit kakinya setelah minum apa itu detox? Iya, betul ya. Jadi ketika ada konsumen yang mengalami kakinya tambah sakit, terus kemudian tambah pegel-pegel, tambah cenut-cenut, pusing, mual, pengen muntah, itu adalah reaksi dari minum NSTM. Tapi itu bukan reaksi negatifnya, melainkan itu adalah healing crisis. Healing crisis itu adalah penyesuaian dengan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh ini bermasalah ya, maka tanggapannya seperti itu ya, berarti itu alarm. Kok aku cenut-cenut, kok aku tambah sakit semua. Nah, seperti itu adalah alarm tubuhnya itu sedang tidak baik, seperti itu. Waalaikumsalam Bentar ya. Apa? Ya Mas, order apa? NCX berapa? 10? Apa ini? Oke ya. Nah ini kalau kodring ini ya. Oke, Mbak Luffy mau bahas kodring dulu ya. Cola Skin Drink Matcha Green Tea. Jadi ini selain ada kandungan kolagen tulang sapinya, Mas, ada kolagen tulang sapinya, ini juga ada matcha green tea-nya ya. Jadi kandungan cola drink ini itu kolagennya kalau di NASA itu paling tinggi ya. Minum satu saset ini seperti kita minum 12. Seperti kita minum 12 gelas ya kolagen yang lainnya. Kemudian kandungan matcha green tea-nya juga gitu ya. Kandungan matcha green tea-nya juga ini tinggi banget, setara dengan 6 gelas teh hijau biasa. Nah, teh hijau itu ada yang matcha, nah atau yang cuman green tea saja, tapi ini yang matcha green tea. Jadi kandungan kolagennya tinggi, kandungan teh hijaunya juga tinggi sekali. Teman-teman tahu sendiri kan, teh hijau itu antioksidannya tinggi sehingga bagus sekali ini untuk selain untuk menurunkan kadar kolesterol, kemudian kandungan kolagennya yang bagus untuk kulit, untuk rambut, untuk kuku, untuk tulang, seperti itu. Ini juga bagus sekali teman-teman ya untuk diet ya. Jadi ini bisa juga untuk menurunkan berat badan. Oke, bentar. Apa ini? Biasanya detox itu sampai berapa hari ya? Ada yang 1 minggu, ada yang sampai 1 bulan. Nah, konsumenku tekanan darahnya naik setelah konsumsi STM. Iya Mbak, nah, ada yang seperti itu.
Ya, jadi kenapa kok yang punya misalkan dia udah tinggi nih, kemudian ketika minum NSTM kok langsung tinggi lagi. Jadi seperti ini, itu adalah proses healing krisis. Ibaratnya seperti ini. Yang awalnya di dalam saluran pembuluh darahnya ini, nah nih, di dalam pembuluh darah ini yang awalnya dia jalannya pelan-pelan ya, karena banyak lemak-lemak di dalam tubuhnya, banyak yang menyumbat seperti itu. Yang awalnya jalannya peredaran darah ini pelan-pelan, sel darah merahnya itu pelan-pelan. Terus kemudian ketika diminum NSTM, kemudian ini larinya cepat, langsung gitu. Yang awalnya jalannya kayak siput misalkan, ya, yang awalnya jalannya kayak siput, terus kemudian lari, kayak gitu. Nah, prosesnya ini nih. Nah, prosesnya seperti ini yang tiba-tiba langsung lari cepat, nih peredaran darahnya kemudian cepat. Inilah yang membuat bisa untuk menaikkan darah seperti itu, ya. Ada yang darahnya bisa menjadi tinggi, kemudian ada tekanan darahnya yang bisa turun, drop seperti itu. Nah, seperti itu nanti minumnya, makanya untuk yang misalkan punya masalah-masalah seperti itu, lebih baik minumnya tetesannya sedikit dulu gitu ya. Tetesannya sedikit dulu, kasih 2-3 tetes dulu, apalagi juga yang memiliki jantung, kemudian punya masalah ginjal kayak gitu ya. Jadi minumnya itu sedikit dulu, jangan langsung genjot ke 10, tapi sedikit-sedikit dulu, 2, 3, 5, 7, 9, 10 kayak gitu ya. Nah itu. Oke, balik lagi nih ya. Ini ya teman-teman, ini tuh kandungan kolagen sapi tulang halal gitu ya. Halal. Yang perlu digarisbawahi adalah halal. Terus kemudian ada teh hijaunya, kemudian ada lemonnya seperti itu. Terus ini tuh ini apa namanya, kan seratnya itu juga tinggi. Nah, nih. Mbak, tadi mitra aku kasih tahu konsumennya minum NSTM sakit perut, padahal hanya 1 kali minum, Mbak. Dia juga punya asam lambung. Iya, Mbak. Dikasih berapa tetes ya, kalau punya asam lambung dikasih 1-2 tetes dulu ya, perkenalan dulu. Tapi teruskan ya, diteruskan. Kalau minumnya cuma sekali kan namanya coba-coba ya kan. Yang namanya mau perawatan ya habiskan 1 botol. Ini namanya adalah penyembuhan perawatan ya, seperti itu. Kalau cuma minumnya 1 kali ya cuman itu artinya coba-coba seperti itu ya. Teruskan. Nah, ini yang benar-benar Mbak Lutfi rasakan ya teman-teman ya. Nah, si NSTM ini ya, karena dia itu kandungannya udah lengkap ya. Ada madu, ada ekstrak bawang putih, ada kalium. Kalium ini kan apa namanya, mineral ya, mineral. Nanti kalau teman-teman itu ya belajar mineral itu ada mineral makro, ada mineral mikro kayak gitu ya. Kemudian ada ekstrak jeruk lemonnya, ekstrak daun bidara, cuka apel, kurma ajwa. Kandungan vitamin C-nya kan memang tinggi kayak gitu ya. Jadi apa namanya, ini bisa untuk imunitas tubuh. Makanya kenapa kemarin yang covid kayak itu ya, alhamdulillah banyak yang sembuh, banyak yang negatif, yang awalnya positif kena covid, alhamdulillah bisa sembuh dengan mengkonsumsi NSTM. Nah, NSTM ini teman-teman ya, NSTM ini apa namanya, diminumnya sebenarnya ya dalam sehari itu pokoknya sesuai dengan berat badan. Misalkan berat badannya Mbak Lutfi itu 47, berarti dalam sehari itu ya harus 47 tetes. Tapi jangan langsung diantem segitu dulu, nanti ya pusing kayak gitu ya, nanti tak nggak kuat. Jadi sedikit-sedikit dulu lah, sedikit-sedikit dulu minumnya, jangan langsung banyak kayak gitu ya. Kalau misalkan memang dia itu badannya nggak bermasalah, ya akan menanggapinya ya baik-baik saja seperti itu. Tapi ketika badannya meminum NSTM
begini, begitu ya. Berarti itu adalah alarm, itu adalah tanda di mana tubuh kita itu sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Berarti tanda tubuh kita itu bermasalah, apalagi yang sudah berumur 25 ke atas. Nah, kayak baru sudah 35 ya, jelas lah ya. Jelas penyakit-penyakit numpuk, kotoran-kotoran numpuk karena emang nggak pernah dibersihkan. Nah, ya pada akhirnya ya terjadi ya pusing, kemudian ya mual seperti itu ya, pipisan. Kemudian waktu itu awal-awal Mbak Lutfi itu minum NSTM itu diare ya kan, tetapi diarenya itu nggak lemes. Beda ketika kita itu diare mungkin kena bakteri atau apa ya kayak gitu ya, kecentok makanan apa itu kan lemes ya, kayak akhirnya kayak kekurangan cairan. Tapi ketika minum NSTM dan healing krisisnya itu adalah diare, tapi itu nggak lemes teman-teman ya. Jadi itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di usus di lambung kita. Nah kayak gitu ya, maka yang terjadi adalah diare seperti itu ya. Teman-teman nanti bisa belajar di product knowledge-nya NSTM ya. Jadi ada file PDF-nya di situ. File PDF apa PowerPoint ya itu ya? Product knowledge-nya NSTM itu. Product knowledge. Yang mana? Pengetahuan NSTM. Apa yang itu? Yang dapat dari Pak Agus Anwar? Bisa PDF, bisa. Oh, bisa ya. Ya. Itu jadi teman-teman itu bisa di-print ya, bisa di-print kayak gitu. Kirim. Nanti kita kirim lagi lah product knowledge-nya NSTM ya. Itu teman-teman bisa dilihat, bisa benar-benar dipelajari. Nah, ketika kita benar-benar paham mengenai produk ini, maka kita akan sangat mudah sekali ya. Kita akan sangat mudah sekali untuk terjadi closing, nah, kayak gitu. Oh ya, kemarin Mbak Irma wa aku, alhamdulillah saya nggak pusing-pusing lagi setelah konsumsi STM dalam 1 gelas, pagi 10 tetes, malam 10 tetes. Kemarin yang sempat lab kekurangan mineral. Iya, jadi kemarin Mbak Irma ini orang Tamanan. Mbak Irma ini mengirim foto ke saya, jadi kurang trace mineral. Hasil labnya itu kurang trace mineral. Nah, orang kalau kekurangan trace mineral tuh pasti pusing-pusing luar biasa, seperti itu, oleng kayak gitu ya, kayak ngeliyeng-ngeliyeng, nah kayak gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya mineral dalam tubuh, karena mineral dalam tubuh ini reken tuh seperti katalisnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan minum NSTM, kenapa kok boleh gitu ya, dengan dibarengi dengan obat dokter seperti itu, dengan obat herbal asa diminum barengan boleh ya, karena itu dia itu fungsinya NSTM itu untuk katalis ya, untuk mempercepat reaksi obat ya, seperti itu ya. Itu adalah gunanya si NSTM. Nah, Mbak Lutfi, nah ini kemarin yang Mbak Lutfi share di TikTok ya, di WA, terus kemudian di FB, Instagram tuh banyak yang DM teman-teman, banyak yang DM, kemudian banyak yang WA, terus yang komen di TikTok seperti itu ya. Jadi ini benar-benar Mbak Lutfi merasakan ini ya, ketika Colaskin drink ini. Nah, ini Colaskin drink ini diminum dengan NSTM, ini reaksinya tuh lebih cepat ya, lebih cepat. Apalagi kan Mbak Lutfi udah sesar nih, 2 anak kayak gitu. Jadi yang namanya sesar ya teman-teman, mungkin yang udah pernah ngalami sesar itu kita otot perut yang awalnya baik-baik saja, terus kemudian harus dibuka dengan paksa. Pada akhirnya kan di sana akan banyak sel-sel ya, banyak sel-sel yang terputus ya kan, karena kan diputus paksa kayak gitu, diputus paksa. Nah, makanya kan udah banyak yang terbuka, udah banyak sel-sel yang rusak seperti itu. Nah, akhirnya ngaruhnya itu juga ke tulang teman-teman, ngaruhnya di tulang, karena kan ketika operasi EC itu kan kita disuntik ya, apa sih suntiknya lupa ya, jadi di daerah sini, dan suntiknya kan panjang gitu ya, suntiknya panjang untuk membius ya, bius lokal seperti itu, suntikannya panjang. Dan itu kan disuntiknya kan di tulang rawan yang sebelah sini, tulang rawan ini kan, di tulang rawannya ini. Nah, itu sakitnya luar biasa itu ya. Jadi akhirnya ngaruhnya ke tulangnya itu
kita yang udah pernah ngalami EC itu sering capek, terutama daerah tulang, sering linu-linu seperti itu. Dan alhamdulillah dengan minum kolastring itu sangat terbantu ya, sangat terbantu sekali teman-teman ya. Ini 2 herbal ini dipadu itu sungguh dahsyat, luar biasa gitu ya. Oke, sekarang Mbak Lutfi biasanya minum ini pagi atau malam sebelum tidur. Nah, ntar lagi kan Mbak Lutfi tidur nih. Nah, sekarang minum dulu. Nah, tadi ada yang tanya Mbak Lutfi minumnya ini sehari berapa kali? Kalau Mbak Lutfi itu minumnya, kalau NSTM ini seringnya Mbak Lutfi taruh di ini ya, A3 seperti ini yang 600 ml, atau Mbak Lutfi taruh di Tupperware itu tak kasih 10 sampai 15 tetes. Seperti itu untuk minum sehari-hari sudah wis, ada yang tak taruh di galon, taruh 60 tetes. Nah, untuk minum seperti ini ya, ini kodring ini bisa diminum sehari 2 kali ya teman-teman ya. Diminum pagi sama malam sebelum tidur. Mengapa kok sebelum tidur? Karena ketika kita tidur benar-benar tubuh kita tuh rileks ya, benar-benar tubuh kita itu istirahat, sel-sel di dalam tubuhnya itu lagi beristirahat, organ-organ dalam tubuhnya itu beristirahat. Sehingga kenapa ketika sebelum tidur kita minum suplemen atau mumpuni kita minum herbal atau mungkin juga kenapa pakai skincare malam juga, supaya ini lebih mudah diserap oleh tubuh, karena tubuh sedang istirahat total, tubuh itu sedang santai lah seperti itu, sehingga penyerapannya akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, makanya juga kayak minum ini juga bisa diminum sebelum tidur, kemudian Acai Plus, terus kemudian ini D2 juga diminum, juga ada yang sebelum tidur, pagi minum sama malam juga sebelum tidur minum. Nah, oke ya, kita minum sekarang. Nih, jangan ngiler loh ya. Ya, kita minum. Nih. Belum. Oke, ini ya. Mau sama botolnya. Mbak Dewi ini mesti kayak gini nih ya. Mbak Dewi tuh minta ini buat ngirim paknya yang di sawah itu, yang kerja di sawah, ini botol-botolnya tuh banyak tuh ya. Nah, nih teman-teman, ini tinggal lihat teman-teman punya masalah lambung apa enggak lo ya. Kalau Mbak Lutfi kadang 10, kadangnya 5, tak kasih 5 aja ya, karena Mbak Lutfi tadi udah banyak kayak gitu. Kalau hamil muda belum boleh ya, koladring pokoknya yang kandungan kolagen saat hamil muda belum boleh dikonsumsi. Terus kemudian kayak Amuti itu juga belum boleh dikonsumsi. Nanti tunggu Doeva kehamilannya masuk 6 bulan ya. Nanti kalau udah masuk kehamilan 6 bulan boleh minum. Kalau awal-awal ini nggak apa-apa, NSTM ini juga bagus ya, Mbak Roni. Nah, kita kasih 5 tetes ya barusan ya. Terus kemudian nih sama koladring ini ya, kalau teman-teman ini aja ini diminum nggak pakai air, maksudnya nggak pakai air dingin atau nggak pakai air es loh, ini rasanya udah suweger ya. Rasanya sini aku minta nanti. Oh, minta ibu atau ini padahal nggak pakai air es, nggak pakai air dingin, tapi rasanya udah suweger. Ini bisa juga diminum ya, dicampur sama air es ataupun air dingin teman-teman ya. Ini tuh bagus banget, bener-bener recommended ya. Ini bener-bener recommended. Ini udah Mbak Lutfi minum dari tahun 2017 ya, dari tahun 2017. Bagus banget ke kulit, ke rambut, ke kuku, ke tulang ya. Itu bagus banget. Selain untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh ya, untuk kulit kita bagus, untuk rambut kita bagus, terus kemudian untuk kuku kita bagus, untuk wajah kita juga lebih cerah seperti itu ya. Ini juga karena banyak kandungan serat juga di dalamnya, sehingga ini juga bagus untuk yang punya masalah sulit BAB. Nah, ini juga bagus banget. Hijau kayak baju. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo ngencet, kok ngencet engko. Ya sih, bismillahirrahmanirrahim. Nih. Enak nih teman-teman.
Awalnya saya nggak suka karena jijik lihat Ya, bentuknya memang kayak gitu, Terus, teman-teman. Baunya kayak min-min gitu. Terus ketika diminum Seger. seger walaupun nggak pakai es. Ini kayak rasanya kayak es juga. Ini bukan gula tebu, melainkan ini adalah gula singkong. Jadi di dalamnya tanpa- gula singkong. Nggak usah pakai gula lagi, ini manis. Jadi sangat-sangat bagus kan. Kalau terlalu banyak gula kan nggak bagus juga untuk tubuh. Ini tanpa gula sudah manis, semanis diriku. Ini gula singkong, teman-teman ya. Jadi bukan gula tebu, tapi melainkan adalah gula singkong sehingga kalorinya rendah. Ya, ini jaluan. Ya. Tapi ada juga yang memang nggak suka, Ini katanya yang baunya kayak pacar. Ini Enggak. pacar-pacar nih Enak gitu tapi ya. kok. Makanya Baunya- untuk yang nggak suka bisa minum amoti. Mbak Lufi juga ada amoti kok. Nih. Aku mau coba juga. Enak Wah. amat. Au. Ini enak nih. Saya kira enak kok. Baunya aja kayak mint, tapi kalau pas diminum seger banget. Apalagi kalau kasih es batu lebih seger lagi. Terus tanpa gula pun sudah manis. Mantap. Ya, cool di mulut. Nih. Ayo dibuka. Mbak Lutfi juga ada amuti. Cuman Mbak Lutfi sendiri ya. Layak no ngintil Mbak Lutfi Pak Eki wong jalukan sisane Mbak Lutfi tiba. Nah, jadi gini, ini kan sama-sama kolagen ya. Cuman kalau amuti ini teman-teman ya. Ini. Kalau ini kan kolagen tulang ikan kalau ini, dan rasanya menurutku tuh kayak Fanta gitu loh ya, Fanta yang strawberry itu loh yang ini. Nah, Mbak Lutfi kurang suka rasanya gitu loh, tapi banyak teman-teman juga yang suka amuti tapi dia nggak suka ini. Nah, kayak gitu ya. Mau diminum ya, Pak Mujib mau minum teman-teman. Bukan situ, Bang, bukan situ. Iya, ambilan yang yang putih kayak gininya. Nih, Pak Mujib mau ini teman-teman. Nah, Mbak Suli suka amuti. Nah, kalau Mbak Lutfi pribadi tidak terlalu suka sama ini, ya. Kayak es setrup. Mbak Lutfi nggak kuat ininya, ya. Ya, Mbak Lutfi nggak suka sama kecutnya itu loh, ya. Oh, ini banyak yang suka amuti. Nggak apa-apa teman-teman, monggo silakan. Ini sama-sama ada kolagennya. Nah, ini. Nih, sekarang mau minum amuti. Nah. Biar tahu namanya. Nih. Warnanya. Oke. Ini Pak Mujib mau minum amuti nih sekarang. Berarti suka amuti. Ini minum amuti. Ini teman-teman yang punya amuti sebelum tidur minum tuh, pagi tuh kulitnya juga lembab. Nih. Oh, banyak yang suka amuti. Nih. Ya. Ketika minum amuti, ya, ketika minum amuti jangan lupa juga ditetesi dengan menggunakan NSTM. Supaya apa? Amutinya ini supaya lebih mudah terserap. 4, 5. Ya. Nih. Nih. Anakku sekarang hitam putihnya. Nih. Beras merah cocok. Nih. Ini minuman ya, aku nggak mau ini amuti. Sip. Ayo lagi buatkan beras merah kita. Nih. Ini ayah ini juga sekarang lagi membuatkan serbuk beras merah teman-teman. Jadi anaknya Mbak Lutfi kemarin tadi apa kemarin ya? Terus berkali-kali. Kemarin tuh minum makan kue. Jadi alhamdulillah aku maksudnya ya ada alarm terhadap diri sendiri gitu loh, karena aku kan juga minum herbal terus kan, minum NSTM, terus kemudian minum apa namanya, minum Sunpro kayak gitu. Jadi tubuhnya kalau misalkan bermasalah langsung memberikan tanda-tanda gitu loh. Tuh. Ya. Minum amuti Minum Rosvi juga boleh dicampur sama NSTM. Boleh, Mbak, boleh. boleh, Ya. tapi bukan untuk saya Rosvinya.
Kalau saya untuk Amuti aja. Ya. Amuti awalnya dulu nggak begitu suka ya, nggak penasaran, terus kok lihat warnanya kok lucu kayak sirup ya. Bentar, kayak sirup, terus tak coba minum. Teringat ini kalau mas zaman kecil Orson. Orson. Hampir kayak Orson. Lah Cuma- jareku kayak Fanta. iya Fanta ya. yang merah, saya kan nggak suka. Oh iya bener-bener Fanta. itu. Cuma lebih kerasan Fanta ya. Kalau ini lebih Ya, soft. kan, oh, itu kan minuman Bersoda. bersoda. Kalau Fanta lebih keras, ini lebih soft, terus warnanya Ada juga karbonasinya. asik juga. Terus memang bagus untuk kulit. Mantap kan. Masa cewek kalah sama cowok. Tuh loh. Ya. Minumnya sebelum tidur tambah kinyis-kinyis gitu. Meleleh. Istrinya minum, suaminya suruh minum biar sama-sama jos. Tuh, ya. Tadi itu adek yang perutnya kembung. Jadi pagi tadi panas. Awalnya mau takziah ke Setubondo enggak jadi. Adik panas. Yang nomor 2 tiba-tiba panas, perutnya kembung. Nah ini soalnya kemarin itu dia habis makan coklat ya, terus banyak kue toh. Teman-teman yang pernah saya sampaikan, memang kue itu boleh dimakan. Memang di sana ada bahan kimianya yang masih bisa dikonsumsi oleh tubuh. Akan tetapi jika snack-snack ini ya, snack-snack makanan ringan ini yang sama sekali tidak ada gizinya ini terus-terusan dikonsumsi oleh tubuh, pasti akan bermasalah tubuhnya. Seperti itu. Ya, makanya saya strength banget ke anak-anak saya itu ngomel ya itu kalau misalkan dia itu setiap hari beli kue, beli snack kayak gitu. Jadi bener-bener tak batasi gitu loh ya, tak batasi untuk makan snacknya itu tak batasi karena nggak bagus gitu loh, nggak bagus jika itu dikonsumsi setiap hari seperti itu, nggak akan bagus. Iya memang di sana ada pengawetnya, ada pemanisnya yang masih batas aman, tapi ketika ini dikonsumsi tiap hari, ini kan akan ngendap seperti itu kan ngendap. Makanya dia kalau udah kecentok kayak gitu, langsung dah tak buatkan tak buatkan serbuk beras merah seperti itu. Alina juga misalnya nggak bisa kentut kayak gitu ya, itu langsung tak buatkan serbuk beras merah pakai air panas ya kayak gitu. Kalau saya sama anak-anak saya dikasih gula, kalau Mas Mucim nggak pernah pakai gula. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu tips sehatnya ala Mbak Lutfi seperti itu. Selain atur pola makan, terus kemudian juga olahraga. Saelele lah ya, sejelek-jeleknya minimal dalam 1 minggu itu 1 kali olahraga ya. Gerak aktif teman-teman, gerak aktif bukan gerak pasif ya. Gerak aktif yaitu dengan berolahraga, dan olahraganya sesuaikan dengan kesukaannya teman-teman masing-masing seperti itu. Di rumah saja bisa. Sekarang banyak kok di YouTube, di TikTok itu ada instrukturnya seperti itu. Tapi ketika awal-awal masih belum pernah olahraga, jangan langsung ngegas, takutnya nanti otot-ototnya malah kram seperti itu, kaget, kaku. Nah, selain itu perbanyak buah, sayur juga ya. Mbak Lutfi ini adalah sama kayak Mbak Dewi, sehari nggak makan sayur itu seperti orang bingung ya, sama seperti Mbak Dewi. Jadi memang suka banget sayur ya, suka banget sayur. Mbak Lutfi ini wis pokoknya makan sayur tuh wis enak wis pokoknya ya. Itu. Terus kemudian juga minum herbal-herbal yang ada di NASA yang bisa untuk menurunkan berat badan ya. Apalagi nanti udah mau puasaan, ya, jangan lupa nanti ketika sahur itu minum ya. Mbak Lutfi itu minumnya biasanya itu sebelum tidur ya, untuk kayak acai kayak gini nanti itu sebelum tidur, terus kemudian nanti setelah sahur itu minum. Itu kalau untuk yang puasaan seperti itu. Jadi selain badan kita tuh fit, sehat ya, terus kemudian kalau puasaan itu kan bisa ngontrol makannya, yang biasanya paginya itu ngunyah, memamah biak terus ya, itu nanti sedikitnya mengurangi. Apalagi udah ditambah yang seperti ini ya untuk herbal-herbalnya NASA itu ya. Jadi nanti sekalian
di momen puasa kita dapat pahalanya, kemudian dapat sehatnya, dapat langsingnya. Tapi ya gitu, ketika buka puasa jangan brutal maamnya ya, jangan brutal. Sik mangam kolak, sik mangam angsle, masih makan nasi, aduh ya, brutal seperti itu. Maunya pengen badannya sehat langsing, malah terjadi kenaikan berat badan karena ketika buka puasa malah makannya brutal seperti itu ya. Itu adalah momen. Jadi mesti kalau Mbak Lutfi ketika puasa seperti, karena udah kalau ketika sudah buka puasa ya udah selesai, nggak pernah nyamil. Karena memang Mbak Lutfi juga nggak suka yang manis-manis seperti itu, nggak suka nyemil ya. Jadi mesti kalau puasa itu ya buka puasa udah selesai, makan kurma ya. Pertama itu makan kurma 3 kayak gitu ya, atau minum air nabes seperti itu ya. Terus kemudian udah selesai, udah nggak pernah makan cola kayak gitu, karena nggak suka gitu ya. Mbak Lutfi itu nggak suka cola, nggak suka yang manis-manis gitu ya. Makan selesai gitu yes. Ya. Nah, terus apa namanya, waktu Mbak Lutfi menyusui dulu ya, waktu Mbak Lutfi menyusui, Mbak Lutfi juga bisa puasa full kok. Ketika hamil bisa puasa full, ketika menyusui juga bisa puasa full seperti itu. Nah ini Mbak Lutfi punya tips juga mungkin ya untuk yang sekarang lagi hamil, terus kemudian mungkin yang menyusui ini teman-teman ya, tambahan lah ya, ini tambahan. Jadi ini namanya air nabes ya. Jadi rendam kurma, ambil yang ganjil seperti itu, karena Rasulullah suka yang ganjil gitu ya. Ini direndam ya, ambil 7 atau 11 seperti itu, ambil 7 sampai 11 kurma, kemudian rendam selama berapa jam ya? 8 jam. Rendam selama 8 jam ya. Kemudian di blender dengan nantinya ketika udah 8 jam simpen di kulkas ya. Terus kemudian ditambahi sama susu, bukan susu Bear Brand, susunya itu UHT gitu loh. Susu UHT ya, susu UHT. Karena Mbak Lutfi itu nggak suka susu putih gitu loh ya. Jadi emang nggak mau gitu loh, muntah gitu loh, memang nggak mau ya. Tiap orang beda-beda gitu loh. Kalau Mbak Lutfi kan emang nggak suka susu putih, akhirnya Mbak Lutfi pakai susu Bear Brand yang ini, yang gold, yang malt ini loh, yang malt putih ini loh ya, ini loh yang malt putih seperti ini. Atau bisa juga pakai susu Bear Brand yang putih, teh putih ya itu. Atau bisa pakai yang susu UHT yang Ultramilk apa deh, pokoknya susu UHT lah. Pokoknya teman-teman yang suka susu putih yang UHT silakan ya, dicampur sama itu bener-bener tuh fit juga teman-teman ya, bikin fit ke tubuh, terutama yang hamil terus kemudian yang menyusui. Yang Mbak Lutfi full waktu itu, waktu menyusui bisa full 1 bulan itu bisa puasa, jadi nggak ada bolong-bolongnya seperti itu ya. Ini tipsnya ya, seperti ini tipsnya ya. Siap-siap nih kurmanya ini, apalagi kalau punya kurma ajwa, waduh rek, bagus. Kurma ajwa itu kan kurma kesukaan Nabi. Nah itu tuh bagus sekali teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini nanti penggantinya bukan sama dengan air zam-zam, melainkan nanti penggantinya air zam-zam. Jadi ketika minum nanti ya, ketika ketika buka puasa langsung tetesi NSTM dan minum. Jadi seperti badan yang udah, maksudnya ada air mineralnya ya, dehidrasi seperti itu karena seharian puasa. Nah kemudian langsung ya seger kayak kesiram lagi. Apalagi ini lengkap sekali mineralnya. Saya baca dulu apa iki, lucu iki. Pengen nyoba Mbak Tiningsih ya, wajib coba Mbak Tiningsih. Balas dendam, sopo balas dendam? Oh iya, jok sampai balas dendam rek ya. Puasaan, buka puasa balas dendam rek. Aku pengen kayak Mbak Lutfi, nggak doyan nyemil. Mbak Latifah. Iya Mbak,
gini loh ya, prinsipnya begini, lebih baik kita makan nasi gitu, tapi kita nggak nyemil gitu loh ya, daripada nyemil terus kemudian kita nggak makan nasi, kalorinya itu lebih tinggian cemil seperti itu ya, itu tinggi banget loh teman-teman kalorinya ya, camilan seperti itu tinggi banget. Kalau nasi ya udah segitulah kalorinya, tapi camilan itu yang kalorinya tinggi banget gitu. Mbak Walid, iya lanjut lagi tadarusan pas banyak cemilan, Allah karim. Ya itu ya, niatnya maksudnya puasa, maksudnya pengen nurunin BB, malah nambah BB lagi kayak gitu ya. Latifah, si saya anaknya blang-blang masuk perut bunda. Kalau saya yang sering menghabiskan makanan itu bukan saya. Jadi kalau misalkan ada sisanya anak saya itu yang makan bukan saya tapi suami saya. Makanya sekarang Mas Mujib tuh gemuk teman-teman ya, yang tahu Mas Mujib dulu seperti apa, orang-orang lama yang di NASA seperti Mbak Dewi, Dek Muhim, terus kemudian Mbak Walid, Mbak Anis ya, itu tahu betul dulu Pak Mujib seperti apa ya. Kalau mungkin teman yang baru udah taunya Mas Mujib yang udah, maksudnya sekarang udah badannya berisi, apalagi sekarang nggak cuman bersih, gemuk, perutnya besar ya, perutnya buncit ya, kebingungan karena lama nggak olahraga juga ya, seperti itu. Oke teman-teman, dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya soal produk-produk ini loh ya, NS Slim, kemudian NSTM, Cola Skin Drink atau Codrink, kemudian D2, AC Plus, mungkin di lapangan menemui yang seperti apa, silakan karena ntar lagi, udah jam 9 kurang ya, nggak terasa loh ya. Nah ini Mbak Indah ini juga tahu banget sejarahnya Mas Mujib seperti apa ya. Mbak Indah ini tahu betul juga, ini awal-awal banget merintis di NASA ini Mbak Indah Ais. Makanya Pak Mujib tambah ginu-ginu, iya sekarang tambah ginu, pipi nih ini sekarang ya, Masya Allah, pipi, perut nih pipinya bisa ginu-ginu mudaan. Terus perutnya juga Masya Allah, bajunya banyak yang gak muat sekarang, celananya banyak yang gak muat, aduh wis ya apa ini, nyemil ya mudaan juga sekarang, nyamil suka nyamil. Oke, Mbak Tutus, penderita asam lambung apa boleh minum D2 Mbak? Boleh. Minumnya itu adalah 1 jam sebelum 1 jam sesudah makan. Ya, kayak gitu ya. Jadi 1 jam sesudah makan baru boleh minum D2 Mbak. Jadi penderita asam lambung itu jangan sampai minum ya, terutama minum herbalnya NASA itu saat perut kosong, itu nggak boleh. Terutama karena di D2-nya ini kan ada vitamin C-nya. Di sini itu kan ada yang dari ini jeruk nipis, terus kemudian ada plumnya kayak gitu, ada asam sitratnya. Jadi ini minumnya kalau yang punya asam lambung itu adalah 1 jam sesudah makan. Oke gitu ya Mbak Tutus yang dari Banyuwangi. Love you Mbak Tutus. Oke, bintang iklan action di belakang iya Mbak Heti. Nah, pernah konsumen minum D2 katanya mual. Kenapa ya Mbak ya? Itu sudah habis berapa saset Mbak Deta? Itu awal-awal atau bagaimana terjadi mualnya Mbak Wenti? Apalagi di dirisan setiap tadarus pasti ada yang nganterin cemilan-cemilan gitu, gantian semuanya pasti ada yang ngisi. Apalagi tadarusnya udah malam loh ya itu ya, mesti kan habis tarawih itu kan malam itu sudah, itu padahal udah stop, nggak boleh makan lagi udah. Mbak, customer saya minum STM kok katanya vertigo ya Mbak, apa bisa dilanjut minum STM-nya ya? Bisa Mbak, tapi dosisnya dikurangi dulu, kasih 1-2 tetes ya kayak gitu. Awal masih Mbak 2 saset belinya. Oh cuman beli 2 saset, nggak beli satu pak ya. Jadi gini, ketika dia
mual-mual, terus nanti langsung minumi air hangat ya Mbak ya ketika terjadi mual. Berarti itu ada kenaikan asam lambungnya, seperti itu. Hentikan dulu ya, hentikan dulu setidaknya 4 hari. Terus kemudian itu minumnya harus sesudah makan loh Mbak Dita ya, ketika terjadi mual seperti itu berarti asam lambungnya naik ya. Enggak ecer Mbak. Oh, belinya ecer gitu ta. Belinya ecer. Ya. Jadi minumnya sesudah makan ya Mbak Deta ya, 1 jam sesudah makan ya. Pokoknya perut sudah dalam keadaan diisi. Seperti itu. Ya, 1 jam sesudah makan, baru kemudian minum detung. Ya. Oke. Jam 9 kurang 1/4, gak terasa loh. Ngomong 1 jam lebih Mbak Lutfi ini. Hampir 2 jam lah an. Hampir 2 jam Mbak Lutfi ngomong. Oke. Kasih tahu kayak gitu ya Mbak Deta ya. Berarti itu asam lambungnya naik, nggak kuat itu ya kalau terjadi mual. Itu. Oke ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak Mbak Lutfi malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan malam ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, karena sekarang adalah pancaroba, apalagi ntar lagi juga puasaan. Butuh kondisi yang fit untuk menjalankan ibadah puasa seperti itu ya. Terus kemudian juga niatnya juga ya, niatnya juga harus benar juga ya. Selain kita maksudnya beribadah di bulan puasa, selain kita udah dapat pahalanya ya, dengan kita meminum produk-produk NASA kita juga dapat sehatnya seperti itu ya. Kita dapat poinnya, kita dapat keuntungannya seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga seperti itu, tetap promosi, tetap semangat di NASA. Misalkan dalam sebulan nggak ada yang order, ya sudah sabar aja ya, sabar aja. Yakin, intinya harus yakin. Suatu saat apa yang saya upload, apa yang saya share di FB nanti ini pasti akan ketemu sama judulnya, karena Allah sudah menjanjikan bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri yang tidak merubahnya. Seperti itu. Makanya benar-benar kita harus berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, dan berdoa, kemudian hasilnya serahkan sama Allah. Ingat seperti yang kemarin itu dikasih tahu sama Mbak Khuratul Ayun di FB Group NASA Berbijar. Ingat, yang memberi rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang memberikan rezeki, mutlak yang memberikan rezeki itu adalah Gusti Allah. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, karena ketika kita berharap terus kepada manusia itu sakitnya tuh di sini ya. Apabila tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, seperti itu nanti sakitnya tuh di sini. Makanya apa yang harus kita lakukan? Karena yang memberikan rezeki itu Gusti Allah, maka kita harus memintanya sama Allah. Yang harus kita lakukan adalah dengan cara menggedor pintu langit. Sekali lagi Mbak Lutfi ingatkan kembali, ayo kita, apalagi entah lagi di bulan puasa, berlomba-lomba ya, berlomba-lomba mendapatkan pahala di bulan puasa, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan seperti itu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Sholat duhanya gaspol ya, selain sholat wajibnya pasti ya, sholat wajib terutama di waktu yang tepat kayak gitu ya. Kok di waktu yang tepat, maksudnya ketika waktunya sudah masuk sholat itu ya lakukan tepat waktu seperti itu. Terus kemudian ya sholat tahajudnya seperti itu. Kemudian membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah banget teman-teman yang kemarin ikut ODOJ ya, One Day One Juice itu, alhamdulillah yang gelombang pertama ini, alhamdulillah teman-teman merasakan ketenangan batin seperti itu. Dan kemudian rasanya kalau misalkan kita nggak baca Al-Quran itu rasanya kayak yang ada yang kurang ya, kayak yang dikejar-kejar seperti itu ya. Jadi kayak yang punya hutang gitu loh ya teman-teman kalau misalkan tidak baca Al-Quran. Nah, ini Mbak Lutfi mau buka lagi gelombang kedua ya. Mbak Lutfi mau buka lagi gelombang yang kedua, One Day One Juice. Yang mau ikutan One Day One Juice gelombang kedua, silakan langsung japri Mbak Lutfi. Nanti akan Mbak Lutfi buatkan grup lagi, dan di sana nanti kita akan memilih ketua kelasnya ya. Grup 1 udah berjalan selama 8 hari ini, dan alhamdulillah
benar-benar yang saya rasakan dan teman-teman yang lain rasakan yang masuk kelas order ini benar-benar luar biasa teman-teman. Apalagi nanti udah momen mau puasaan ya. Jadi benar-benar benar-benar jadikan momen puasaan ini adalah momen berbuat kebaikan. Sedekahnya juga jangan lupa, sedekah setiap hari ya, sedekah subuh, kemudian sedekah Jumatnya juga jangan lupa ya teman-teman. Satu lagi pertanyaan barusan siapa ya yang tanya ya? Yang tanya siapa ya? Mbak, konsumenku ada yang minum NSTM Klonya, ada yang tambah gemuk, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, kenapa tambah gemuk? Karena itu peredaran darahnya lancar, Mbak. Ya, karena peredaran darahnya lancar, kemudian saluran pencernaannya bersih, makanya dia seneng maem. Tapi sekali lagi harus dikontrol, ya. Alhamdulillah, Mbak, berkat ikut odot hati lebih tenang, Mbak. Oh, ikut. Eva belum masuk ya? Oke, terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah ya, pokoknya bermanfaat, benar-benar bermanfaat gitu. Dan mungkin Mbak Lutfi jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Mbak Lutfi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mbak Lutfi hanya manusia biasa. Cuman Mbak Lutfi ingin melakukan yang terbaik untuk seluruh mitra-mitranya ya. Oke, tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat di ekonomi yang lagi yang seperti ini ya, yang mungkin teman-teman penjualannya turun, terus kemudian banyak mitranya yang protes. Tetap semangat ya, tetap semangat sampai kapanpun tetap bertahan di NASA ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, saya akhiri. Oh, salam cuan, oke. Oh, salam 100 juta. Ingat ya teman-teman, mindsetnya itu 100 juta berbulan, go Crown Diamond Director. Jangan cuman go stock. Kalau cuman go stock ya nanti cuman stock yang terpegang. Tapi kalau teman-teman mindsetnya itu adalah go 100 juta per bulan, go Crown Diamond Director, maka stokis pun akan tergapai. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, NASA luar biasa.